Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk meminta, benar-benar memohon kepada orang-orang untuk angkat bicara. Seseorang pasti tahu sesuatu. Kami memiliki lebih banyak pembaruan dalam kasus Nancy Guthrie. Pertama, ada informasi lebih lanjut tentang catatan kedua ini yang diduga mengatakan bahwa Nancy Guthrie sudah meninggal. Ada juga pertanyaan tentang mata uang kripto dan Bitcoin. Dan seorang mantan agen FBI angkat bicara dan menyatakan pihak berwenang mungkin sudah dekat untuk menangkap pria di teras itu. Mari kita bicarakan. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Ada kasus-kasus yang membekas di benak Anda. Kasus-kasus yang benar-benar sulit Anda lupakan. Anda tidak bisa berhenti memikirkannya. Dan saya akan katakan selama 5 bulan terakhir, ini adalah salah satunya. Nancy Guthrie, 84 tahun, ibu dari pembawa acara Today Show Savannah Guthrie, menghilang dari rumahnya di Catalina Foothills di luar Tucson, Arizona pada tanggal 1 Februari lalu. Inilah yang kami ketahui, dia dibawa secara paksa. Departemen Sheriff Pima County dan FBI telah menegaskan hal itu. Ini bukan kasus orang hilang karena tersesat. Ini bukan kejadian medis. Ini adalah dugaan penculikan. Anda sudah melihat rekamannya, pria bertopeng, kamera bel pintu, pistol, senter di mulut, caranya yang tampaknya mencoba menutupi lensa dengan bunga atau dedaunan dari kebunnya sendiri. Itu sangat mengerikan, sangat membuat tidak nyaman. Semua itu sudah terpatri di benak kita selama berbulan-bulan, tapi inilah pertanyaan yang muncul. Dan saya akan membahasnya nanti bersama seseorang yang akan membantu kita menemukan jawabannya, yang menurut saya benar-benar seorang ahli yang luar biasa dalam hal ini. Apakah FBI semakin dekat untuk melacak orang ini atau orang-orang ini? Karena menurut mantan agen FBI yang berbicara minggu ini, mereka mungkin saja sudah semakin dekat. Jadi kita akan membahas lebih lanjut tentang itu sebentar lagi. Begini, dengan semua rekaman itu, dengan semua perhatian, dengan semua uang hadiah, 100 ribu dolar dari FBI, 1 juta dolar lagi dari keluarga, kita masih belum punya jawaban. Kita tidak punya tersangka, belum ada penangkapan, Nancy belum ditemukan, kita tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Kita tidak tahu apakah ada orang yang dicurigai atau tersangka, tapi sampai saat ini kita belum melihat apapun. Lalu, apa yang terjadi minggu ini? Kita mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang mengubah cara kita memandang semuanya di sini. Tapi sebelum kita membahas itu, saya harus mengajak Anda mundur sebentar. Garis waktu sangat penting di sini, terutama soal apa yang menurut penyidik terjadi dalam 24 jam pertama itu. Jadi, menurut kantor Sheriff Kabupaten Pima, Nancy terakhir kali terlihat pada malam tanggal 31 Januari. Dia makan malam di rumah putrinya, Annie. Menantunya mengantarnya pulang, menurunkannya sekitar pukul 21.48, melihatnya masuk ke dalam, pintu garasi tertutup pada pukul 21.50. Keesokan harinya, 1 Februari, seorang teman menelpon. Nancy tidak datang ke gereja. Mereka pergi ke rumah, pintu belakang terbuka, ada darah di tangga depan. Tes DNA kemudian mengkonfirmasi bahwa itu adalah darah Nancy. Dia tidak ditemukan dimanapun. Hanya beberapa hari kemudian, catatan-catatan mulai berdatangan, bukan? Media di Tucson mulai menerima pesan-pesan ini hanya beberapa hari setelah Nancy menghilang, menurut CBS News dan beberapa penyelidik yang mengetahui kasus ini. Catatan pertama yang dikirim pada 2 Februari menuntut jutaan dolar dalam bentuk Bitcoin untuk kepulangan Nancy dengan selamat. Dan yang membuat para penyelidik menanggapinya dengan serius adalah tingkat detail yang terkandung di dalamnya. Seperti yang dikonfirmasi oleh agen khusus FBI yang bertanggung jawab, Heath Janke, dalam konferensi pers, kutip, salah satunya menyebut Apple Watch dan yang satu lagi menyebut lampu sorot di rumah Nancy Guthrie. Jadi, rincian tersebut membuat pihak berwenang percaya bahwa pesan itu mungkin asli. Hanya orang yang membawanya pergi atau yang mengetahui detail tersebut, bukan? Dan ini adalah detail yang ingin saya bahas lagi nanti. Ketika penegak hukum mendapatkan alamat dompet Bitcoin itu, mereka harus membuat keputusan. Apakah mereka membayarnya? Apakah mereka membayar uangnya? Apakah mereka melacak uangnya? Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Apa yang terjadi selanjutnya? Ini adalah salah satu bagian paling mengungkap dari penyelidikan ini. Kita akan membahasnya. Tapi Savannah dan saudara-saudaranya merespons langsung kepada para penculik pada tanggal 7 Februari. Mereka mengunggah sebuah video di Instagram di mana Savannah berbicara kepada siapapun yang menahan ibu mereka, memohon agar ibunya dikembalikan supaya mereka bisa merayakan bersama, bahkan menawarkan uang tebusan. Lalu datanglah catatan kedua. Ini yang paling penting. Menurut CBS News, catatan itu dikirim pada tanggal 6 Februari dan kabarnya berasal dari alamat IP yang sama dengan yang pertama, sehingga para penyelidik percaya bahwa orang atau kelompok yang sama berada di balik kedua komunikasi tersebut. Tapi pesan ini mengatakan sesuatu yang berbeda dan itu sangat menghancurkan. Beberapa sumber, termasuk CNN dan NBC News, melaporkan bahwa catatan kedua menyatakan bahwa Nancy telah meninggal. Menurut sumber yang meninjau catatan tersebut, catatan itu menunjukkan bahwa kematiannya bukanlah disengaja, bahwa dia meninggal tak lama setelah dibawa pergi. Dan catatan itu juga dilaporkan mengatakan bahwa dia, kutip, dikuburkan di alam terbuka. Kamu tahu, saya percaya mungkin Airmail yang pertama kali memberitakan kabar itu. Tapi NBC News sudah mengikuti perkembangan itu sejak awal, isi catatan kedua.
Dan apa yang terjadi di acara Today Show kemarin? Setelah laporan itu, Savannah berbicara langsung ke kamera. Dia duduk di meja Today Show, dikelilingi oleh rekan-rekannya. Dia menangis dan dia memohon siapapun yang tahu sesuatu untuk angkat bicara. Tapi aku tidak bisa pura-pura aku tidak ada di sini. Jadi karena aku di sini, aku ingin mengambil kesempatan ini untuk meminta orang-orang, benar-benar memohon kepada siapapun untuk angkat bicara. Seseorang pasti tahu sesuatu. Dan ini adalah berita hari ini yang mungkin sedang kamu perhatikan, tapi ini adalah kehidupan yang dijalani oleh saudariku, yang aku jalani, yang saudaraku jalani, yang keluarga besar kami jalani, yang anak-anak kami jalani setiap hari. Dan kami sangat menderita. Dan kami tidak bisa merasa tenang. Tapi disinilah letak keanehannya. Karena berbagai media menggambarkan catatan kedua itu secara berbeda. CNN, CBS mengatakan catatan itu berisi permintaan maaf. Salah satu sumber mengatakan catatan itu memuat kalimat, kami benar-benar minta maaf. Tapi NBC mengutip 3 orang yang mengetahui masalah ini, mengatakan catatan itu sama sekali tidak berisi permintaan maaf, juga tidak meminta pembayaran sebagai imbalan atas jasadnya. Dan pendiri TMZ, Harvey Levin, secara terbuka membantah, mengatakan bahwa catatan yang diterima medianya sama sekali tidak menyebutkan Nancy meninggal. Namun terkait pertanyaan, apakah pihak berwenang telah memastikan keaslian catatan tersebut? Sejauh yang kami tahu pada saat rekaman ini, belum ada pernyataan resmi dari FBI atau Departemen Sheriff Pima County yang secara tegas mengonfirmasi bahwa catatan itu asli. Dan itulah yang ingin saya telusuri lebih dalam. Karena jika catatan-catatan ini memang asli, jika orang yang sama atau kelompok yang sama yang menculik Nancy juga yang mengirimkannya, maka kita harus mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang apa sebenarnya yang mereka sampaikan kepada kita. Dan apakah catatan itu bisa dilacak? Begini, izinkan saya mengatakan sesuatu. Kami sering membahas bahaya-bahaya di dunia ini di Sidebar. Tapi ada satu hal yang benar-benar menonjol bagi saya, dan saya rasa berdampak pada banyak orang, yaitu menjadi korban pelanggaran data. Ya, Anda, orang-orang yang Anda cintai, informasi pribadi, semuanya terus-menerus berisiko bocor. Itulah sebabnya saya ingin kalian semua menjaga data kalian tetap aman secara online. Begini cara kerjanya. Incogni melacak semua postingan lama dan situs pencarian yang membocorkan informasi Anda. Lalu mereka meminta agar informasi tersebut dihapus. Jujur, saya benar-benar terkejut. Ternyata database memiliki informasi saya dan dalam beberapa hari, Incogni berhasil menghapusnya. Proses pengaturannya sangat sederhana. Anda hanya perlu membuat akun dan Incogni akan mengurus sisanya. Dan fitur penghapusan khusus pada paket tanpa batas mereka memungkinkan Anda mengirimkan tautan tertentu yang akan diselidiki dan dihapus secara pribadi oleh para ahli privasi mereka. Mereka tidak bisa membahayakan Anda jika mereka tidak bisa menemukan Anda. Gunakan kode sidebar di tautan di bawah ini dan dapatkan diskon 60% untuk paket tahunan di incogni.com. incogni.com/sidebar. Oke, jadi saya ingin menghadirkan seseorang yang ahli di bidang ini. Saya sangat senang bisa menghadirkannya. Daniel Brunner, mantan agen khusus FBI, ahli manajemen krisis, pemimpin tim operasi taktis SWAT FBI, memiliki pengalaman luas dalam situasi krisis. Sekali lagi, saya sangat senang bisa menghadirkanmu di sini, Daniel, untuk membahas hal ini. Saya punya banyak pertanyaan. Saya ingin mulai dengan catatan tebusan kedua atau catatan kedua. Mari kita sebut saja begitu. Sekarang, berbagai media menggambarkannya secara berbeda, kan? Ada yang bilang ada semacam permintaan maaf. Ada juga yang bilang tidak ada. Saya ingin berasumsi sejenak bahwa versi ini adalah sebuah permintaan maaf. Jika mereka meminta maaf dan mereka mengatakan bahwa Nancy Guthrie sudah meninggal, bahwa dia telah dikuburkan di alam terbuka, bukankah itu menunjukkan sesuatu tentang mereka, entah bagaimana? Sekarang saya tidak tahu apakah mereka berkata jujur, tapi bukankah itu menunjukkan sesuatu tentang pengirimnya atau para pengirimnya? Saya rasa memang begitu. Maksud saya begini, Anda lihat saya sudah banyak membaca dalam beberapa hari terakhir, banyak agen FBI lain yang ikut memberikan pendapat mereka tentang bagaimana, apa, Anda tahu, apa artinya itu. Anda tahu seperti apa penculik tradisional itu? Apakah mereka meminta maaf? Mereka tidak meminta maaf. Dan dengarkan, sejak awal, ketika insiden ini terjadi pada bulan Februari, saya terus-menerus mengatakan ini bukan penculikan biasa, ini tidak sesuai dengan pola umumnya. Dan itu sudah saya katakan sebelum video dari kamera bel pintu dirilis. Anda bisa melihat individu mencurigakan yang sedang berjalan-jalan. Sarung pistolnya bukan di tempat biasanya orang memakai sarung pistol. Mereka berjalan-jalan, tampak tidak terbiasa dengan apa yang mereka lakukan. Tetesan darah itu. Saya percaya insiden ini adalah, Anda tahu, penculikan yang sebenarnya tidak terlalu dipikirkan oleh pelakunya. Saya tidak berpikir ini adalah tim penculikan profesional. Saya tidak berpikir ini adalah operasi yang direncanakan dengan baik oleh penculiknya. Jadi, dalam hal itu, menurut saya, Anda tidak bisa menganggap catatan-catatan dari penculik biasa sebagai sesuatu yang bisa dipercaya. Dan seperti yang saya katakan, penculik biasa, penculik profesional tidak meminta maaf. Nah, kita tidak sedang berurusan dengan penculik profesional di sini.
Saya rasa kita sedang berurusan dengan amatir yang melihat kesempatan untuk mendapatkan uang dengan cepat, cara untuk menghasilkan uang, dan mereka tidak tahu siapa dia sebenarnya. Mereka juga tidak tahu tentang masalah kesehatannya. Mereka tidak menyadari apa konsekuensinya. Mereka pikir ini akan selesai dengan cepat. Jadi saya rasa mereka benar-benar tidak memikirkannya matang-matang. Jadi ketika mereka mengirimkan surat kedua itu, jika memang asli, jika surat pertama dan kedua itu asli, mari kita ikuti alur ini. Jika surat kedua itu memang asli, saya rasa mereka benar-benar merasa, kamu tahu, saya melakukan kesalahan, saya minta maaf. Karena mereka bukan profesional. Mereka bukan profesional. Mereka tidak memikirkan akibatnya. Coba pikirkan dari situ. Apakah ada alasan untuk berbohong tentang apakah Nancy masih hidup atau tidak? Maksud saya begini, saat saya membacanya, jika saya menganggapnya benar, saya tidak akan terkejut. Karena kamu tahu, dalam kasus orang hilang, dalam kasus penculikan, beberapa hari pertama, beberapa jam pertama itu sangat krusial. Tapi terutama ketika kamu berurusan dengan seorang wanita berusia 84 tahun yang memiliki masalah kesehatan, saya tidak akan terkejut jika ada situasi di mana dia meninggal. Maksud saya, ada pertanyaan tentang dia yang tidak benar-benar mendapatkan obatnya. Tapi apakah ada alasan untuk berbohong tentang hal ini jika dia sebenarnya masih hidup dan mengatakan dia sudah meninggal? Saya tidak berpikir ada alasan untuk berbohong. Tidak, saya pikir mereka memang jujur. Saya pikir mereka menyadari dan mungkin ini adalah cara mereka untuk mengatakan, "Hei, saya menyesal ini terjadi." Mungkin dalam pikiran mereka ini akan membuat masalahnya hilang, membuat masalahnya lenyap, membuat penegak hukum tidak mencari mereka. Jadi saya tidak tahu, Anda tahu, apa yang ada di pikiran penculik ini karena ini tidak masuk ke ranah penculikan pada umumnya. Kita sudah membicarakan hal ini. Jadi saya pikir ini adalah cara mereka untuk mencoba keluar dari masalah. Nah, kalau mereka ingin keluar dari masalah, kalau mereka benar-benar merasa bersalah, kenapa tidak memberikan detail tentang lokasi jasadnya? Saya rasa itu pertanyaan yang bagus. Kenapa sampai saat ini mereka belum melakukannya? Saya rasa sekali lagi, ini seperti bola salju yang bergulir begitu cepat hingga mendapat perhatian nasional dan internasional. Maksud saya juga begitu. Saya melakukan wawancara di Inggris, Spanyol, dan Amerika Selatan. Orang-orang di seluruh dunia terpesona dengan hal ini. Saya rasa mereka tidak menyadarinya. Lalu kenyataannya, jika mereka memberikan bukti, jika mereka memberikan petunjuk kepada penegak hukum, itu bisa membuat penegak hukum semakin dekat dengan mereka. Itu hanya cara mereka, Anda tahu, dengan cepat menyingkirkannya. Anda tahu, dengan cepat mengubur mayatnya dan pura-pura seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Anda tahu, Anda harus melihatnya dari sudut pandang bahwa Anda tahu banyak dari kita punya anak. Dan anak-anak itu, Anda tahu, melakukan sesuatu lalu menyembunyikannya. Dan menguburnya di belakang meja, di belakang, Anda tahu. Anda tahu, Anda membuang sampah atau mengambil sekantong Oreo lalu menyembunyikannya di sana. Pura-pura itu tidak pernah terjadi. Buktinya hilang. Jadi saya pikir itu mungkin salah satu pola pikir mereka. Saya pikir Kash Patel benar-benar membahayakan. Anda tahu segala kemungkinan untuk benar-benar Anda tahu menyelesaikan ini dengan merilis video itu terlalu cepat. Karena kemudian orang-orang yang berada di pintu depan itu melihat bahwa semua orang sekarang tahu tentang bukti fisik, tas ransel, senjata, Anda tahu. Dan itu dari barang bukti itu dihancurkan, mereka langsung menghancurkan. Ya ampun, saya harus menyingkirkan ini. Jadi saya pikir Kash Patel benar-benar membahayakan penyelidikan ini dengan ketidakmampuannya. Dan tetapi di sisi lain, kalau dilihat begini, Anda merilis informasi itu ke publik. Mungkin seseorang melihat sesuatu. Tidak, mereka tidak akan. Tidak, sama sekali tidak. 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 Kenapa? Karena inilah masalahnya. Mereka mendapatkan video itu. Dan inilah alasan mengapa penyelidikan benar-benar keluar jalur ketika video itu dirilis. Video itu didapatkan oleh FBI dan kemudian segera dirilis. Setiap agen FBI yang akan Anda ajak bicara, setiap penyelidik, setiap analis akan mengatakan mereka menginginkan video itu dan ingin menganalisisnya selama berhari-hari. Mereka ingin membedahnya. Mereka ingin mencari tahu tas ransel itu jenis apa, senjata itu jenis apa, dan Anda tahu tidak memberikan petunjuk itu kepada para penculik dengan mengatakan, "Hei, kami tahu apa yang kamu kenakan. Kami tahu bahwa kamu melakukan ini. Kami tahu bahwa kamu berada di depan pintu ini." Hal terakhir yang ingin Anda lakukan adalah membiarkan para penjahat tahu bahwa Anda sedang membuntuti mereka, karena bukti fisik itu sangat penting dalam persidangan. Jadi jika mereka bisa mengetahui tas ransel itu, siapa yang membelinya, di mana mereka membelinya. Tapi kita tahu pasti bahwa tas itu langsung dirilis begitu didapatkan oleh FBI. Dan saya tahu pasti bahwa ada banyak pegawai FBI yang ingin membedahnya. Sebagai agen kasus, saya pasti ingin mendapatkan video itu dan mengupasnya satu persatu.
Jika Anda melihat sehari setelah video itu dirilis, apa yang terjadi? Mereka mendirikan tenda di luar teras. Kenapa? Karena mereka mencoba menentukan tinggi orang tersebut. Mereka sedang melakukan analisis. Itu seharusnya sudah dilakukan beberapa hari sebelum video itu dirilis. Video itu seharusnya sudah dianalisis oleh FBI sebelum dirilis. Lalu, setelah semua informasi dari video itu sudah diambil dan tidak ada lagi yang bisa didapatkan, barulah Anda merilisnya ke publik. Tidak masuk akal. Maksud saya, Anda sedang berbicara dengan orang yang percaya bahwa bahkan jika ada penangkapan dalam kasus ini, masih ada banyak ruang bagi pengacara pembela untuk benar-benar menyerang bukti-buktinya. Maksud saya, potensi kontaminasi di tempat kejadian perkara adalah faktor kunci. Tapi saya hanya ingin kembali sebentar ke catatan itu. Bagaimana pihak berwenang bisa mengautentikasi catatan itu? Atau mengatakan bahwa mereka yakin itu dikirim oleh orang yang sama dengan yang mengirim catatan pertama, benar? Catatan pertama yang berisi permintaan tebusan itu memiliki detail penting tentang Apple Watch. Tentang kantongnya, ingat lampu latar belakangnya. Sepertinya detail di dalamnya hanya akan diketahui oleh seseorang yang melakukan atau diduga melakukan kejahatan itu. Bagaimana mereka mengautentikasi catatan-catatan itu? Dan izinkan saya ajukan pertanyaan kedua. Apakah ada cara untuk melacak pengirimnya? Saya tahu ada banyak pembicaraan tentang alamat IP yang sama, komputer yang sama, server proxy. Jadi bagaimana mereka mengautentikasi keduanya? Katakanlah ini memang sah dari orang yang sama. Lalu bagaimana mereka melacak siapa yang mengirimkannya? Permisi, tentu saja. Itu semua pertanyaan yang bagus, dan tim investigasi bisa melihat hal itu, alias IP, apakah mereka menggunakan jaringan pribadi virtual, VPN, untuk menyembunyikan dari mana email itu berasal. Ini semua adalah hal-hal yang saya yakin tim analisis FBI, tim CHART, mereka menganalisis setiap bukti digital satu persatu. Dan kita tahu bahwa mereka mengirimkan $157 dalam bentuk kripto ke akun tersebut untuk melihat apakah akan ada penarikan. Dan itu akan memberikan peristiwa tambahan. Sebanyak $152 dalam Bitcoin, kan? Maaf, $152 dalam Bitcoin. Ya, 152 Bitcoin ke akun tersebut untuk melihat siapa yang akan menariknya. Dan itu akan menciptakan lebih banyak jejak. Itu akan menciptakan lebih banyak, Anda tahu, lebih banyak petunjuk. Dan Anda tahu, yang akan kami lakukan adalah memancing reaksi. Menciptakan situasi di mana, oke, sekarang para individu, para tersangka mulai bereaksi. Jadi, ya, setiap bagiannya. Unit analisis perilaku di Quantico, para ahli dalam menganalisis dan memahami pola pikir para penjahat ini, saya yakin mereka melihatnya dan menyadari bahwa itu adalah bahasa yang sama, ritme yang sama, gaya yang sama. Anda tahu, metode penulisan yang sama. Semuanya berubah seperti yang saya katakan dari satu detik ke detik berikutnya. Yang mereka katakan adalah bahasanya berbeda, nadanya berbeda. Dari setiap bukti yang masuk, sejak pertama kali dibawa, bagaimana caranya, kenapa bisa sampai ke TMZ, dan kenapa bisa sampai ke stasiun lokal. Semua itu dianalisis. Dan tim analisis di FBI, beberapa yang terbaik di dunia, ada beberapa orang yang sudah melakukan ini sepanjang hidup mereka. Mereka pasti akan menemukannya. Jika ada kemungkinan petunjuk atau jejak, mereka akan menelusurinya. Jadi saya yakin setiap petunjuk pasti sudah ditelusuri untuk mencari asal-usul email dan komunikasi ini. Kenapa lewat email? Nah, mari kita cek servernya. Apakah itu Gmail? Oke, kita keluarkan surat perintah penggeledahan ke Gmail. Mari kita lihat akun itu. Siapa yang membuka akun itu? Kapan akun itu dibuat? Apa alamat IP yang membuka akun itu? Setiap detailnya bukan hanya melihat email dan siapa pengirimnya, tapi juga melihat akunnya. Siapa yang membuka akun itu? Kapan akun itu dibuat? Pada saat apa? Di mana alamat IP saat akun itu dibuat? Dan berapa kali akun itu diakses? Berapa kali mereka login? Mereka memeriksa semuanya. Jadi saya yakin semuanya sudah dibedah. Kembali ke sesuatu yang tadi Anda sebutkan. Penegak hukum harus membuat keputusan, kan? Seperti apa yang harus mereka lakukan dengan dompet ini? Jadi menurut New York Post, FBI memasukkan Bitcoin senilai $152 ke dalam dompet itu. Permintaannya adalah $4 juta dalam bentuk kripto. Mereka hanya memasukkan $152. Anda tadi menyebutkan tentang memancing reaksi. Dompet itu belum disentuh, hanya dibiarkan begitu saja. Menurut Anda, kenapa begitu? Apakah itu memberi Anda petunjuk? Dan saya juga pernah melihat artikel yang menyarankan, apakah ini sebuah kesalahan jika dilakukan dengan cara seperti ini? Apa pendapat Anda? Menurut saya inilah yang terjadi. Perhatian media terhadap peristiwa ini, perhatian terhadap semua yang terjadi. Menurut pendapat saya,
para penculik mengetahuinya. Jadi ketika orang-orang mulai berspekulasi, oke, mereka meminta Bitcoin. Lalu ada para ahli Bitcoin yang datang dan mengatakan, kalau Anda mengirimkannya lewat Bitcoin, maka mereka akan bisa dengan penarikan. Saya pikir itu mungkin saja. Itu sesuatu yang harus dipertimbangkan bahwa mereka tidak menariknya karena mereka tidak menyadarinya. Mereka pikir itu hanya, tahu kan, tanpa sidik jari. Dan kemudian mungkin dengan menonton media massa dan membacanya, lalu mereka mengetahuinya. Itulah mengapa kalau terjadi penyanderaan di bank, kamu tidak ingin media massa ada di sana. Kamu tidak ingin kamera menyorot apa yang dilakukan penegak hukum karena para penjahat mungkin sedang melihatnya dari dalam bank. Jadi ini mungkin situasi yang sama di mana mereka belajar sambil jalan dan berpikir, astaga, kalau aku menarik Bitcoin itu, maka mereka akan bisa melacakku. Itu kemungkinan yang harus dipertimbangkan. Mungkin itulah alasan mereka melihatnya dan berkata, oke, ini bisa mengarah ke saya. Ngomong-ngomong, kamu terus bilang mereka soal para penculik itu. Apakah kamu percaya ada lebih dari satu orang di sini? Maksudku, aku juga pernah melihat laporan seperti itu. Apakah kita harus percaya bahwa pria canggung di teras itu adalah orang yang sama yang mungkin mencoba menjalankan operasi tebusan kripto yang canggih? Menurutmu, apakah mungkin ada beberapa orang yang terlibat dalam hal ini? Dengar, saya tidak bisa. Saya, kamu tahu, sebagai agen kasus selama 20 tahun di New Jersey, saya tidak pernah mengatakan secara pasti itu satu orang atau 10 orang. Jadi, ya. Bagi saya cenderung mengatakan bahwa kemungkinan besar lebih dari satu orang yang terlibat. Kemungkinan satu orang melakukan semua ini itu mungkin, itu memang mungkin. Tapi saya pikir bahwa pelaku tunggal, kamu tahu, memakai istilah terorisme, pelaku tunggal adalah opsi yang kurang mungkin. Saya tidak berpikir ini adalah kelompok beranggotakan 10 orang. Saya pikir ini adalah 1, 2, atau 3 orang yang berkumpul dan berkata, ini cukup keren. Kamu tahu, ayo kita lakukan ini. Jadi ini akan jadi cara cepat untuk mendapat uang. Tapi melakukan ini, menurut saya satu orang itu mungkin saja, tapi kemungkinannya lebih kecil. 10 orang tidak mungkin. Karena saya pikir kalau itu adalah kelompok besar, maka salah satu dari mereka pasti sudah buka suara dan memberikan informasi. Nah, bukankah itu menarik? Karena kita tahu bahwa catatan atau pesan yang dikirim ke TMZ belum tentu berasal dari penculik atau para penculiknya. Itu dari seseorang yang punya informasi. Dan sekali lagi, saya kembali ke poin ini. Saya sudah membaca semua tentang kasus ini. Ada beberapa orang yang percaya bahwa itu bisa saja seseorang yang terhubung. Mungkin seorang rekan, kerabat, atau siapapun itu. Dan kamu tahu, itu pasti seseorang yang punya informasi. Dan saya sekarang bertanya-tanya, jika kita mulai mengetahui sedikit lebih banyak tentang catatan-catatan itu, dan kita mulai mengetahui sedikit lebih banyak tentang motifnya, apakah itu sesuatu yang belum sepenuhnya diselidiki dan seharusnya diselidiki? Apakah akan ada seseorang yang maju dengan informasi? Kamu tahu, tidak pernah ada kata terlambat. Kamu mendengar Savannah Guthrie membuat permohonan ini di acara Today Show. Seseorang pasti tahu sesuatu. Jelas, masyarakat mungkin memiliki jawabannya di sini. Tapi ini kembali lagi ke gagasan bahwa bukankah sepertinya ada seseorang yang punya informasi dan bersedia untuk maju dengan insentif yang tepat? Ya, beberapa kasus terbaik di negara ini diselesaikan bukan dengan mengejar pelaku utama, tapi dengan mengejar individu-individu sekunder. Saya menangkap seorang buronan di Meksiko. Saya menangkap seorang buronan di Meksiko bukan dengan mengejar buronannya, tapi dengan mengejar seseorang yang berkomunikasi dengannya di sini di Amerika Serikat. Begitulah cara saya bisa mendapatkan lokasi buronan tersebut. Saya tahu bahwa Whitey Bulger, mereka tidak menangkap Whitey Bulger. Mereka jelas tidak mencarinya. Namanya sudah ada di, kamu tahu, daftar 10 buronan paling dicari dari Boston. Tapi mereka mengejar pendamping wanitanya. Mereka memasukkan dia ke daftar itu. Begitulah cara mereka menemukan Whitey Bulger. Jadi mengejar target sekunder yang mungkin mendapat perhatian lebih sedikit atau mungkin membuat lebih banyak kesalahan. Menawarkan mereka hadiah dan berkata, "Hei, dengarkan, kami tidak mengejarmu, kami mengejar target utama." Jadi ini adalah taktik yang saya yakin bahwa kamu tahu banyak pernyataan yang dikeluarkan oleh Savannah Guthrie, banyak pernyataan yang dikeluarkan oleh anggota keluarga Savannah tidak ditujukan kepada aktor atau para aktor yang kamu tahu mengkoordinasikan hal itu. Itu ditujukan kepada pihak-pihak lain yang terlibat. Dan kemudian banyak orang yang mendatangi mereka berkata, "Dengarkan, ayo angkat bicara." Kamu tahu, para penculik utama itu berhati dingin. Mereka, kamu tahu, kita sedang berjalan di jalur ini, bahwa mereka, kamu tahu, ahli. Tapi bukan mereka yang akan luluh, mereka yang membuat keputusan untuk melakukannya. Orang-orang sekunder yang dibawa masuk atau terlibat. Mungkin orang-orang itu akan luluh dan merasa sedikit simpati, lalu memberikan informasi itu kepada Savannah.
Daniel, kamu tadi menyebutkan sesuatu di awal tentang bagaimana kamu melihat rekan kerja, mantan rekan kerja, anggota FBI membuat komentar. Aku harus menanyakan ini kepadamu. Jadi, mantan agen khusus FBI Maureen O'Connell tampil di acara radio Megyn Kelly. Dan dia berkata, menurutku mereka sudah semakin dekat dengan pria di teras itu. Dan ketika mereka mendapatkan pria di teras itu, informasi akan mengalir deras. Sekarang, mengutip sumbernya sendiri, dia mengatakan bahwa dia 75% yakin sosok misterius yang telah menghindari pihak berwenang selama hampir 5 bulan ini akan segera ditangkap. Kenapa dia mengatakan itu? Menurutmu, informasi apa yang bisa membuatnya percaya seperti itu? Apa arti sebenarnya dari semakin dekat dalam praktiknya? Maksudku, itu hal yang bagus untuk dipikirkan. Tapi aku penasaran bagaimana dia bisa tahu itu. Dengar, aku tidak akan duduk di sini dan kau tahu, menjelek-jelekan, kau tahu, mantan-mantan lain yang tampil di jaringan lain dan membuat pernyataan seperti itu, mengatakan dengan keyakinan 75% bahwa mereka semakin dekat. Dia bukan, dia adalah mantan agen FBI, oke? Dia tidak punya akses ke berkas kasusnya. Aku juga tidak. Jadi aku yakin kalau entah kenapa dia berbicara dengan tim kasus dan mereka memberitahunya informasi, itu akan sangat mengejutkanku karena sebagai agen FBI itu benar-benar ditanamkan kepada kami. Kamu tidak boleh berbicara dengan media. Sebagai agen FBI, kamu punya hubungan masyarakat. Kamu tahu OPA, Kantor Hubungan Masyarakat, maaf, OPR, dan kamu tidak pernah berbicara dengan media. Jika informasi itu diberikan, aku akan sangat terkejut jika seorang agen kasus akan begitu, kamu tahu, sembrono untuk berkata, ya, tidak, aku sudah sekitar 75% menuju ke sana. Kita hampir sampai, kita akan mendapatkannya. Aku pikir ini teorinya. Aku pikir ini bisa jadi sebuah teori. Sekali lagi, ini semua hanya teori dariku, dan aku tidak punya informasi langsung. Aku tahu bagaimana. Sebagai agen kasus, aku bekerja selama 20 tahun. Aku tidak tahu riwayatnya, aku tidak tahu latar belakangnya. Tapi kau tahu, kebanyakan agen naik dalam rantai komando. Jadi dia sudah menjadi bagian. Dia mungkin sudah menjauh dari pekerjaan kasus selama 10, 15, 20 tahun. Aku sendiri baru 3 tahun menjauh. Jadi aku tahu bagaimana cara kerjanya di lapangan. Sekali lagi, kenapa dia mengatakan itu, aku tidak tahu. Mungkin hanya untuk menciptakan, kau tahu, sebuah gambaran bahwa semuanya semakin dekat dan mendapat lebih banyak perhatian. Dia bisa mendapatkan akses ke informasi kasus. Aku akan sangat terkejut jika seorang agen kasus berbicara dengan seseorang dari media. Satu hal terakhir sebelum kita akhiri. Ini adalah sesuatu yang aku pikirkan, sesuatu yang aku harapkan. Aku pernah melihat kasus sebelumnya, di mana melalui penelusuran silsilah genetik atau melalui penyelidikan, mereka sudah mengincar seseorang. Ada seseorang yang mereka curigai. Dan mereka mulai mengamati orang ini dan menunggu sampai orang itu membuang sesuatu, sedotan, kotak pizza, apapun itu. Mereka mengambilnya, mereka mengirimkannya untuk diuji kan, mencocokkannya dengan sampel forensik yang diambil dari TKP. Itu bisa memakan waktu. Apakah ada kemungkinan itu sedang terjadi sekarang? Tentu saja, tentu saja. Dan itu berasal dari, dan disinilah saya kembali ke pembelokan penyelidikan yang dilakukan oleh Kesh Patel. Itu membelokkan pembicaraan, potensi untuk melacak individu tersebut. Seseorang yang berada di posisi direktur, pemimpin, atau presiden seharusnya tidak pernah mempengaruhi jalannya proses yang sedang dilakukan di lapangan. Direktur FBI seharusnya tidak mempengaruhi atau berdampak pada investigasi di lapangan, tapi dia melakukannya dengan mengunggah dan merilis video itu. Itu bukan satu-satunya kali dia mempengaruhi investigasi. Dia bukan direktur yang baik, dia mempengaruhi investigasi di lapangan. Itu sangat buruk karena dia melakukannya melalui media sosial. Dengan menggagalkan itu, tim kasus sebenarnya punya kemungkinan, ayo kita temukan orang ini, mari kita dekati dia, mari kita lakukan pengawasan. Publik tidak perlu melihat videonya sampai benar-benar dianalisis. Mereka sebenarnya bisa menentukan lokasinya. Mereka bisa saja mengikuti seseorang, mereka bisa melakukan pengawasan, mengumpulkan, seperti yang kamu bilang, bukti DNA. Dengan mengubah jalur itu, sekarang mereka justru membuatnya lebih sulit untuk mendekati seseorang yang menjadi tersangka. Itu tidak mengubah fakta bahwa mereka masih bisa saja ada di sana. Tapi tetap saja ya, mendapatkan DNA, melakukan pengawasan fisik cara lama, cukup ikuti orang itu. Kamu tahu, rutinitas hidup, pola kesehariannya. Jika ada DNA yang ditinggalkan oleh individu tersebut, saya percaya kemungkinan besar ada bukti DNA di suatu tempat di sana. Semoga saja. Tapi itu benar-benar tugas yang sangat besar untuk menemukan sedikit bukti itu di dalam sebuah rumah. Tapi siapa yang terbaik?
Tim respons bukti dari FBI, salah satu yang terbaik di dunia, mereka akan menemukannya. Dan tim pengawasan, semoga saja jika mereka mendekati individu ini, mereka akan mendapatkan DNA-nya. Semoga itulah yang sedang terjadi. Daniel Brunner, saya sangat menghargai Anda sudah hadir. Saya benar-benar menikmati percakapan ini. Saya sudah ingin membicarakan hal ini sejak lama. Ini adalah perkembangan yang sangat signifikan, jadi harus dibahas. Tapi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Dengan senang hati. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendengarkan podcast. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Kalau ingin mengikuti saya, ikuti saya di X dan Instagram. Serta tonton acara Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.